Shalom, bersama dengan saya Nisha Gunal, hamba Tuhan yang mau dipakai lebih lagi. Hari ini saya akan interview anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dalam rancangan ini, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan sudah tentu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dalam video ini, mungkin ianya memiliki hubungan yang sama dengan Anda. Mari sama-sama kita saksikan. Shalom, saya Joy, nama betul saya Mary Joy. Saya berumur 26 tahun yang melayani di gereja bersama Pastor Vincent sebentar tadi. Dan saya anak keempat dari 6 adik-beradik. Dan saya adalah seorang anak Tuhan yang melayani dalam gereja yang bagian tim present worship dan leader dari youth salah satunya. Jadi Ate Jo ini merupakan guru sekolah minggu saya ya. Waktu saya kecil-kecil dulu, waktu saya berumur dari umur saya tuh lebih kurang ya dari 8 tahun yang saya masuk sekolah minggu, dan Ate Joy merupakan guru sekolah minggu saya sampai saya umur 12 tahun ya. Dan ya sudah tentu banyak yang saya belajar daripada cerita-cerita sekolah minggu. Ate Joy lah yang banyak mengajar kami ketika kami budak-budak dulu. Dan hari ini kami bertemu di sini. Kami ingin meluangkan waktu bersama dengan Ate Joy ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa persoalan kepada Ate Joy ya. Dan yang pertama sekali adalah persoalan saya adalah sejak ya sudah tentu sepanjang pelayanan kan, dan saya mengetahui Ate Joy mengambil pelayanan di dalam bidang musik kan. Jadi dari dulu tuh Ate Joy seorang pemain gitar. Selain daripada pemain gitar, Ate Joy main keyboard, drum, bass ya, macam semua Ate Joy boleh mainkan. Jadi persoalan saya adalah kan Ate Joy sekarang tuh adalah leader dalam tim present worship. So macam mana Ate Joy handle? Sebab selain daripada present worship, Ate Joy pun mengurus bahagian rebana. So how Ate Joy handle tim rebana, tim present worship itu semua? Pertama sekali terlebih dahulu saya mengucap syukur kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan tanpa pimpinan Tuhan mungkin saya tidak dapat lead. Dan salah satunya juga dari leader saya ya, Pastor Vincent dan wife dia yang selalu memimpin saya, selalu mengajar saya untuk harus terus fokus untuk memimpin dorang. Kan biasa banyak struggle lagi kan kalau bagian tim praise, memang tidak senang, tapi apa yang saya dapat belajar dari macam mana saya dapat handle semuanya dari pimpinan Tuhan. Dan semuanya saya berharap sama Tuhan dan selalu meminta pimpinan dari saya punya ketua bagian present worship, pastor dan wife dia. Kan kalau sebagai pemimpin ini, bila dia memimpin tidak mudah memimpin terlalu banyak orang kan. Jadi saya terkagum cara pimpinan Ate Joy, macam mana dia pimpin tim rebana, dia memberi tunjuk ajar, juga dorongan, teguran kasih ya. Jadi bila saya melihat itu, Ate Joy adalah seorang yang panjang sabar. Even kadang bila menghadapi situasi itu, kadang kalau kita bukan anak Tuhan, sebetulnya kita akan macam marah, kita akan menegas kan. Jadi I can see macam mana Ate Joy dipakai Tuhan untuk memimpin dengan cara yang lebih luar biasa. So saya sangat diberkati kehidupan Ate Joy, cara pimpinan itu saya sungguh diberkati. Dan seterusnya saya mau ya sudah tentu boleh Ate Joy kongsikan sejarah Ate Joy, ataupun ya sebelum Ate Joy maksud saya itu adalah bagaimana Ate Joy terjerumus ataupun masuk di dalam bidang pelayanan itu, atau hanya karena mengikuti sahaja atau memang benar-benar ini adalah panggilan daripada Tuhan. Yang pertama, memang saya dilahirkan dari keluarga yang sudah melayani, tapi yang pertama memang kakak saya yang melayani
Ate Ruby, oke. Mungkin tambah Ate Ruby, mungkin saya ada, mungkin bagi saya yang pertama sebelum saya ingin melayani, mungkin saya hanya datang ke gereja sebab ada kawan-kawan saya. Sebagai jemaat Ya, sebagai biasa. jemaat yang biasa saja. Tapi sebelum saya mengikuti dan melayani, saya hanya pikir masa yang ikut kawan datang untuk join muda-mudi. Tapi saya tidak sangka pula yang kakak saya push saya, bukan saya saja tapi semua adik-beradik saya dan keluarga bapak saya pun orang dia push untuk mengikuti Tuhan. Tapi sebelum yang saya mengikuti Tuhan pun hanya datang gereja, itulah ikut-ikut kawan sebab ada kawan mau join, sebab ada itu mau join. Hanya- sekali yang lepas saya diajar untuk terus mengikuti Tuhan sampai yang saya ditanya kau mau dibaptis. Dari situ saya Persoalan itu dari siapa? Papang Oscar, ya arwah Papang Oscar, mendiang Papang Oscar, ya. Tapi di situ memang saya yang ditanya pun saya rasa yang macam baptis, bagi saya baptis biasa sejalan. Tapi selepas yang sudah saya dibaptis tuh, oke, saya masih rasa macam biasa juga lah. Tapi since yang kalau sudah saya dibaptis, saya terus ikut youth fellowship. Time itu saya hanya join youth fellowship saja, tapi masih belum ada di otak saya. Sekali yang saya sudah dibagi tugas untuk ambil peranan di depan, di situ saya rasa yang Tuhan, dari situ juga saya Tuhan, mungkin saya datang gereja bukan hanya untuk hadir, tapi mungkin ada rencana yang kau mau buat dalam hidup saya. Tapi di situ saya masih yang macam muda-mudi yang biasa-biasa saja, tapi masih percaya di situ, percaya tidak percaya juga. Tapi itulah. Jadi masa yang saya pertama kali ikut melayani Tuhan pun banyak juga struggle saya. Yalah masih budak-budakan, masih ingusan, jadi datang gereja begitu, datang pulang, ambil tugas pun dalam pelayanan pun yang macam tidak serius. Ya begitu. Jadi selepas itu saya bekerja pun macam itulah. Jadi selepas itu yang sebelum saya ambil keputusan untuk full time untuk mengikuti Tuhan pun banyak lagi struggle yang yalah mudah-mudi buat di dunia aja ya gitu. Dan kalau boleh saya tahu, since umur berapa Ate Joya benar-benar mengikuti di dalam maksud saya itu adalah Ate masuk di dalam pelayanan yang benar-benar Ate ikut lah waktu itu? 19, umur saya 19 ya. Since dari 19 Yes. dan mungkin lebih kurang sudah 7 ke 9 tahun Yeah. yang Ate melayani. Jadi sepanjang pelayanan itu kan ada mungkin ya sudah tentu cara dahulu bagaimana Ate dulu sebagai hanya mungkin kalau dibandingkan yang dahulu dan sekarang pelayanan yang dahulu, boleh saya tahu bagaimana Ate macam ya bagaimana bagaimana Ate aktiviti-aktiviti yang Ate lakukan dengan youth yang lain dahulu. Kalau boleh saya tahu apa dia punya yang perbedaan yang dialami oleh Ate Joy sendiri lah. Kalau dulu berbeza lah untuk sekarang sama yang dulu sangat beza. Kalau dulu kan ada ketua youth, tapi saya di situ saya hanya youth yang datang gereja pada pelayanan. Tapi sekarang kan saya bukan hanya youth, tapi saya saya leader juga bagian praise and worship. Jadi pergaulan yang dulu sama yang sekarang, untuk yang sekarang bukan juga saya cakap yang dulu tidak rasa ada adik-beradik macam begitu, Ya, tapi karena sekarang kan kita tuh dianggap sebagai sebuah keluarga. ya, jadi untuk saya
selepas saya full time melayani bersama Pastor Vincent dan wife dia, saya lebih selesa yang untuk sekarang punya pergaulan. Dan bukan saja saya yang dulu tidak. Oke juga Ya. yang dulu banyak, tapi kadang-kadang kan ada Karena mungkin faktor umur dahulu kan masih sama umur, Ya. sekarang kan Ate Joy Sekarang. macam bercampur dengan ya. ya umur berlainan, ada yang umur 7 tahun, Ya. yang ya dong si Fiona tuh masih kecil-kecil sudah dipakai Tuhan, dan mungkin itu adalah faktor yang membuatkan Ate Joy dia macam feel Mama ya mama dalam anti oke. anti sebagai kakak Ya. kan. Jadi itu mungkin perbedaan Ya, yang perbedaan, dialami ya. sebab faktor umur kan. Ya, kalau dulu macam Joy, sekarang Ada yang punya panggil Mami Joy. Mami Joy, anti Kak, kadang-kadang Joya gitu. Tapi itulah saya sangat bersyukur juga untuk pergaulan yang dulu pun. Oke, saya rindu juga yang dulu, dan sekarang pun kalau boleh saya lebih selesa yang sekarang lah juga. Yalah kita pun adik macam sekarang pun kau ada saya ada pun kita sama-sama juga yang saling mendorong. Ya, itu sih. Nah, Yes. persoalan saya yang seterusnya Oke. adalah bolehkah Ate kongsikan, sepanjang pelayanan saya percaya terkadang kita sebagai pelayan Tuhan tuh kita merasakan ada waktu-waktunya yang kita akan merasa feel macam jatuh ataupun ya ada cobaan-cobaan lah yang dibenarkan kan. So how Ate can macam still berdiri teguh sehingga pada hari ini? Oke, satu sejak saya mau cakap di dalam Kolose bab 3 ayat 23 hingga 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. So dari situ banyak struggle dalam pelayanan. Kadang-kadang saya sebagai pribadi saya sendiri pun kadang-kadang saya boleh down bila tim praise tidak bagi kesatuan, jemaat kurang. Dari situ juga saya pandai rasa down, tapi Tuhan mengajar saya untuk bila kau melayani Tuhan tidak payah pandang manusia. Ya, benar. Bila kau melayani Tuhan, itulah terus sedikit kah banyak kah tidak perfect kah dalam pelayanan, macam yalah saya punya tim presence pun rata-rata adik-adik saya. Ya. Saya punya tim tamborin pun rata-rata saya punya adik dan anak buah saya semua. Jadi kadang-kadang ada komen dari orang yang kau gini-gini kau perlu perbaiki kau punya tim praise. Tapi karena bagi saya tetap berpegang sama ayat firman Tuhan di dalam Kolose. Perbuat dari semua tuh hanya untuk memuliakan nama Amin. Tuhan. Biarpun banyak struggle dia, Benar. itu aja. Tuhan selalu, kadang-kadang saya rasa juga tuh yang saya pandai rasa juga yang down, kadang-kadang saya pandai juga rasa yang kecewa juga sama yang lain. Tapi untuk apa kita mau kecewakan? Betul. Untuk apa kita mau rasa peduli itu? Sebab semua tuh tidak akan dihitung sama Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan lihat tuh, Tuhan melihat hati kita. Ya. Sama ada kita betul-betul mau melayani Tuhan. Tulus dalam pelayanan. Itulah dia kita sebagai pengikut Tuhan, apalagi yang kamu di sana posisi kamu sebagai pengikut Tuhan di dalam gereja, terus berharap sama Tuhan lah. Biar apa struggle dia pun, sebab kita bukan sejak saya, tapi saya percaya kita semua yang mengikuti Tuhan bukan senang. Jadi satu sejak tetap berpegang sama perintah Tuhan, tetap berpegang sama janji Tuhan. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menyertai. Nah, Yes. selain daripada itu, saya ingin juga tanya, sebagai leader sudah tentu dia menghadapi banyak cabaran, Ya. dan juga sebagai pelayanan, sebagai pelayan Tuhan itu sudah tentu kita akan hadapi cabaran-cabaran, mungkin secara mental, fisikal, kan, secara ekonomi kita, persekitaran kita. So, apa yang membuatkan Ate menjadi pribadi yang dewasa daripada perkara-perkara yang terjadi, itu membuatkan Ate dewasa dan memberi impak kepada youths lain. Maksud saya itu adalah macam mana Ate cabaran itu Ate Oh. handle gitu.
seperti yang saya cakap tadi lah, tanpa Tuhan mungkin saya tidak dapat handle. Memang juga rasa mau give up, tapi kadang-kadang dari youths pun ate boleh terdorong dari cara dorang. Kayak kadang-kadang ate diajar Tuhan, Tuhan mengajar saya dan ditegur saya melalui youths dari tim saya sendiri, tim kanak-kanak pun begitulah. Macam saya juga yang pertama sekali memang tidak senang melayani Tuhan, tapi saya terdorong dari firman Tuhan, saya terdorong dari kesatuan kita punya muda-mudi. Ya itu. Jadi bagi ate untuk mendewasakan ate ialah dari kesatuan dari keluarga saya kita sebagai melayani Tuhan di dalam gereja saya. Nah, seterusnya sebagai orang yang berpengalaman dalam dalam pelayanan kan, orang yang sudah menyertai banyak aktiviti kegerejaan begitu, aktiviti yang berkaitan dengan yang akan mendewasakan kita secara pribadi kan. So apa aktiviti yang Ate Joya pernah alami dan boleh dikongsikan untuk yang melihat dan mendengar pada saat ini, apa yang boleh Ate Joy kongsikan? Mungkin banyak aktiviti, boleh berikan beberapa aktiviti yang paling syok. Untuk saya aktiviti yang paling syok, paling bagi banyak ate pelajari ialah aktiviti bagian itulah melayani Tuhan di lain tempat. Sebab kadang-kadang bila kita melayani di dalam gereja kita terasa biasa, tapi bila kita melayani di luar ada atmosfer yang lain. Jadi kadang-kadang saya punya kakak Ate Ruby, dia selalu cakap bila kita melayani di luar, jangan biarkan kita punya comfort zone ikut kita. Kita mesti keluar dari situ supaya kita akan belajar belajar apa yang baru. Sebab kan Tuhan pun sendiri cakap kamu akan keluar pergi memberitakan Injil. Jadi bagi ate apa yang pelayanan soalan dari pelayanan yang paling yang boleh mendorong yang di luar sana, melayani anak-anak sekolah minggu yang kok tidak biasa dengan language dorang, bahasa dorang tidak sama dengan saya, sama melayani bersama di gereja yang kau rasa susah ngomong flow, tapi di situ satu saja yang paling penting adalah meminta hikmat dari Tuhan. Amin. Ya, jadi itulah fokus itu. Dan selain daripada mungkin aktiviti itu adalah aktiviti di luar sana. So mungkin ada aktiviti gereja yang Ate Joy merasa itu sungguh memberkati kehidupan Ate Joy. Mungkin Ate Joy boleh kongsikan buat anak muda-mudi yang melihat dan mendengar pada saat ini. Untuk aktiviti yang di dalam gereja. Baru-baru ini kami ada overnight prayer yang dalam jam 3. Selama saya melayani, dalam gereja, time tu yang kami ada share, kami ada doa jam 3 sampai jam 6 pagi. Di situ saya merasakan yang begini pula rasanya kan. Kadang-kadang kalau pribadi sendiri mau pun di situ. Jadi time jam 3 pagi tu kami ada fellowship begitu. Di situ saya rasa yang Tuhan biar macam mana pun kan kau hadir di dalam pribadi kami. Kadang-kadang itulah. Jadi untuk saya pun pribadi saya sangat diberkati kalau kita sama-sama bersekutu cari hadirat Tuhan. Dan selepas itu yang kami ada doa sampai pagi. Di situ saya rasa sangat diberkati sebab selama ate melayani Tuhan pun ate tidak pernah kasih habis satu bab ayat firman Tuhan itu kan yang terus di hari kau baca terus besok sama. Tapi time itu yang kami sambil menyembah, sambil memuji, terus buat masing-masing ada firman Tuhan yang dibaca. Jadi dari situ saya rasa yang Tuhan kau selalu menegur kami, tapi bukan yang bukan terus kasih habis ayat firman Tuhan, tapi time itu kan yang ada diberkati dari present worship, kadang-kadang sampai bikin mengantuk. Jadi time itu yang
ada hati-hati terdorong untuk kasih habis firman Tuhan, biasa tidak. Jadi Untuk Iya. aktiviti-aktiviti yang dilakukan lah yang baru-baru ini. Jadi ya saya percaya itu adalah aktiviti yang sangat bagus dan sehat. banyak juga yang membuat saya diberkati, tapi kalau secara pribadi memang itulah Yang ibadah pagi Ya. subuh itu ya, kalau secara pribadi atau juga Iya. pukul 3 itu sudah tentu orang kalau memang tidur kan. Waktu Dilambai tidur. Dilamba itu kalau ada pagi ada tidaklah, tapi itulah banyak juga aktiviti-aktiviti yang sangat diberkati. Tapi saya sangat, apa yang saya paling rasa diberkati kalau saya berkumpul bersama Ya, benar. keluarga saya di dalam gereja, sama-sama yang bila saya biasa sama dorang, di situ bila beribadah sama Tuhan dengan dorang, saling melengkapi lah. Yes. Mungkin itu saja soalan saya pada Wow. hari ini, dan mungkin ada kata-kata dorongan untuk muda-mudi di luar sana. Oke, untuk saya, kamu yang ada di luar sana, apapun yang kamu melayani di dalam gereja, tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Walaupun kau adalah seorang pemain musik, seorang leader kah, untuk memimpin di dalam gereja, terutamanya bagian praise and worship. Saya tidak juga terlampau perfect. Saya seorang leader yang tidak juga terlampau baik dalam praise and worship, tapi apa yang paling penting itulah yang di dalam ayat firman Tuhan Kolose, tetap berpegang sama perintah Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Itu saja. So, lakukan dengan segenap hati kamu, tidak payah pandang. Kalau kamu ada rasa mau mengikuti Tuhan, serahkan diri kamu dan tetap teguh di dalam Dia. Amin. Amin. Dan Amin. terima Yes. kasih untuk perkongsian yang sudah dikongsikan ya, daripada Ate Joy, dari pengalaman, cabaran dan sebagainya. Saya sangat mengucap syukur karena Ate Amen. Joy meluangkan masa pada petang hari ini di sini bersama dengan saya. Amen. Saya Ya. sangat mengucap syukur dan saya juga diberkati bagaimana ya hati yang Ate miliki untuk melayani dengan sungguh-sungguh, melayani di dalam roh dan kebenaran itu sungguh memberkati kehidupan saya. Amen. Jadi saya percaya banyak muda-mudi di luar sana juga perlu join aktiviti-aktiviti kegerejaan, karena ianya suatu aktiviti yang baik dan sehat untuk kehidupan kita semua. Yes. Dan itu semua akan membangun iman kita secara pribadi. Dan saya percaya anak muda-mudi di luar sana, marilah kita sama-sama melayani Tuhan kita. Amin. Amen. Jumpa lagi di lain masa. Bye. Thank you. Thank you. Sampai di sini sahaja perkongsian video kami pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang dikongsikan dapat memberkati kehidupan Anda. Dan biarlah yang melihat dan mendengarkan video ini dapat memberikan feedback yang baik. Please like, comment, and subscribe bagi menambah baik lagi konten kami seterusnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan sebelum saya meninggalkan Anda semua, saya ingin mengongsikan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat tinggal.